untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sarkofagus Opus Somba de Bataraja. Pesan dan nasihat bagi milenial. Iya teman, 4 sarkofagus yang ada di desa Tipang. Bukti seni pahat yang tinggi dari nenek moyang Batak. Setiap generasi tentunya memiliki ciri khas tersendiri yang membuat unik dari generasi lainnya. Sebagai contoh, generasi milenial yang lahir di tahun 90-an. Identik dengan tren musik tradisional Batak, dipadukan dengan musik pop. Hasil perpaduan tersebut melahirkan warna baru dalam kasana budaya Batak. Boleh dikatakan pop Batak atau Batak kekinian. Selain musik, busana dan bahasa juga mengalami perpaduan teman. Busana berbahan ulos dan jargon-jargon baru seperti homestay yang dalam bahasa Batak disebut sopo paradian dan spear fishing dulunya disebut marpalait yang adalah mencari ikan dengan cara menombak. Salah satu seni yang terlihat kurang populer saat ini adalah seni memahat batu atau disebut mangguhir. Padahal di generasi-generasi sebelumnya bisa dikatakan sebagai generasi panguhir yang handal. Terlihat dari begitu banyak karya-karya luar biasa mereka yang hari ini masih bisa kita saksikan. Contohnya saja di desa Tipang, setidaknya ada 4 sarkofagus yang masih berdiri kokoh. Yang pertama, sarkofagus Domiraja Nababan. Yang kedua, sarkofagus Raja Ijulu Manalu. Yang ketiga, sarkofagus Opus Somba de Bataraja. Dan yang terakhir adalah sarkofagus Tuan di Horbo Purba. Salah satu yang paling sering dikunjungi adalah Batu Siung Kapung Kapon Opus Somba dari marga Dewata Raja. Disebut Batu Siung Kapung Kapon karena penutup batu tersebut harus diungkap atau dibuka ketika pemiliknya hendak melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan batu tersebut. Bentuk batu Siung Kapung Kapon tidak jauh berbeda dari bebatuan atau sarkofagus lainnya di tanah Batak. Selalu disertai dengan penutup, memiliki wajah, memiliki kepala, dan memiliki permaisuri atau pengikut. Masing-masing bagian memiliki maknanya tersendiri teman. Ada yang berfungsi sebagai kepala, badan, dan penopang. Secara keseluruhan ya, sarkofagus berfungsi sebagai media perantara antara leluhur dan tokoh spiritual dalam ritual yang digelar untuk mengawali pertanian. Lebih lanjut teman, ada juga yang berfungsi sebagai wadah penyimpan tulang belulang beserta benda-benda berharga milik orang tertentu yang dituakan. Karena bagi orang Batak nih ya, tulang belulang dan peninggalan orang tua adalah harga diri yang bernilai tinggi. Sebagaimana sarkofagus Opus Somba sebagai media penyimpanan tulang belulang dan perkakas pribadi Opus Somba itu sendiri yang hingga saat ini masih dijaga oleh keturunannya yang tinggal di desa Tipang. Hari ini, zaman batu memang sudah berlalu. Kita tidak lagi menyimpan jasad atau barang-barang berharga di dalam makam. Pemakaman sudah modern, dibuat dari semen, dan barang-barang berharga diwariskan atau disumbangkan. Namun, ada nilai-nilai yang bisa diperoleh dari keberadaan beberapa sarkofagus saat ini. Yang pertama, karya adalah identitas, dan identitas adalah jati diri.
Sarkofagus membuktikan bahwa jati diri leluhur kita adalah petani. Penekanannya adalah menjadi masyarakat yang hidup seimbang dengan alam, mensejahterakan manusia dengan memuliakan alam. Terlebih dengan isu-isu lingkungan hari ini ya teman. Khususnya di kawasan Danau Toba, menurunnya ketinggian permukaan air Danau Toba dari waktu ke waktu dan menumpuknya sampah plastik di pinggir Danau Toba. Generasi milenial harus mampu merefleksikan kembali jati diri sebagai generasi muda Batak lewat karya-karya yang nantinya kita wariskan sebagai mahakarya yang bukan sampah di pinggir Danau Toba dan permukaan Danau Toba yang terus menyusut. Nah teman, berbagai aksi yang bisa dilakukan sebagai milenial adalah bertani dengan prinsip keberlanjutan, bijak menggunakan plastik dan mendaur ulang, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, dan dimulai dari diri sendiri. Nah teman, itu tadi adalah Sarkofagus opusomba de Bataraja, pesan dan nasihat bagi milenial.